Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa kami Universitas Asik juga atau bisa kita singkat U Anjing ya. Di sini kita akan melakukan kurying. Kurying pada sistemasi konversi waktu ya pada intinya ya. Jadi kurying ini pada dasarnya adalah suatu fundamental dari pemrograman fungsional yang dimana ya adalah nanti kita kasih secara mencoloknya itu di mana. Oke, jadi langsung saja kita ke videonya. Oke, baik. Kita akan melakukan kurying ya. Kuryingnya terhadap apa? Jadi kurying ini kita sebelumnya akan kita sebelumnya akan mencoba untuk membuat satu fungsi yang dimana fungsi itu adalah fungsi yang akan melakukan konversi minggu, hari, dan juga jam menjadi menit. Kurang lebih gitu ya. Tapi kita bikin fungsinya dengan kurying begitu. Jadi bagi kalian yang nggak tahu kurying, kurying itu adalah salah satu fundamental ya, itu fundamental dari pemrograman fungsional yang dimana ini kita bisa anggap bahwa kurying adalah praktik penyertaan eksekusi fungsi yang membutuhkan banyak argumen ya untuk mengeksekusi fungsi dengan argumen tunggal secara berurutan ya. Dengan kata lain, kuryingnya mengubah fungsi dengan multiple parameter atau argumen ya. Jadi kurungnya banyak gitu ya. Jadi untuk parameternya banyak. Jadi menjadi pecahan banyak fungsi lah begitu. Nah, tiap fungsi ini harus mengambil setiap parameter yang ada. Yang paling mencolok untuk kurying sebenarnya, lihat aja dari strukturnya. Struktur fungsinya begini, ya. Jadi habis habis def di dalam def udah return. Nah, jadi ada apa ya? Ada fungsi di dalam fungsi, di dalam fungsi dan di dalam fungsi. Itu untuk kurying kan kelihatan nih. Secara mencolok begini. Kemudian ada returnnya, ya. Kemudian dikembalikan lah. Yang kembalinya itu kebanyakan di dalamnya adalah pertama, ini ada yang mengembalikan nilai. Kemudian ada yang mengembalikan fungsi yang sedang mengembalikan nilai. Habis itu ya secara ruwetnya kurang lebih begitu saja ya. Dan yang lebih mencolok lagi dalam pemanggilan. Pemanggilannya begini. Ini kan kita punya convert ya. Nah nih, dia kurung, 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 kurung. Gitu. Untuk kurying secara mencoloknya begitu. Ya. Dari struktur fungsinya, kemudian dari struktur pemanggilannya. Sudah. Untuk kurying kan intinya kan dia pada dasarnya kan parameternya jadi pecahan gitu. Dalam artian pecahannya begini. Kemudian di dalam dalam fungsinya adalah ada fungsi, ada fungsi dan ada fungsi, dan fungsi yang paling bawah itu mengembalikan suatu nilai. Cukup gitu aja. Agak ruwet ya. Tapi kalau misalnya untuk mencari definisi paling konkretnya silakan di Google aja dah. Jadi di sini ini kita udah punya ini kayak dua cara ya. Kita pakai cara ini dan juga ada yang pakai cara ini. Jadi tinggal pilih aja sebenarnya. Nah, di kuryingnya sebenarnya gini. Kita lihat dulu nih untuk fungsinya. Struktur fungsinya bagaimana? Jadi kita di sini ada parameter ini ya, parameter W. W ini mewakilkan Wix artinya. Dan kita punya nilai defaultnya 0. Dalam artian ketika memang nggak ada, atau Wix-nya ini memang benar-benar nggak ada, jadi otomatis dia 0. Intinya untuk nilai default pada parameter, itu ketika parameternya itu nggak dimasukkan, jadi dia akan ngambil nilai defaultnya saja. Tuh. Di semua pembahasan pemrograman bisa begitu. Convert ya, di sini convert ngambil untuk minggunya dulu, kemudian di sini untuk method days itu ngambil harinya dulu dengan parameter D dengan default 0, hours ya itu untuk jamnya dengan parameter H ya, parameter H yang defaultnya 0 dan juga minutes menitnya ya, jadi dengan parameter M dengan defaultnya 0 menit ya ini. Jadi di sini nah rumus intinya di situ, yang dimana di sini rumus ini fungsi ini nilai kembalinya ada satu nilai yang dimana nilainya begini. Kita week dikali 7 ditambah D, ditambah harinya berapa, kemudian dikali 24 ditambah jamnya berapa, kemudian dikali 60 ditambah M. Di sini adalah memang rumus yang memang sudah ditemukan oleh orang-orang yang sudah melakukan studi kasus yang serupa. Yang ini di sini pada intinya pun untuk satu minggu itu kan ada 7 hari, makanya dikali 7, kemudian ditambah hari yang sudah ada sekarang. Dari di sini kita ngambil harinya dulu. Kita mendapatkan ini untuk minggunya kan misalnya dari 3 minggu. 3 minggu berarti ada 21 hari kan. Makanya itu didapat dari dikali 7 itu, kemudian kita ditambah hari yang ada.
Kita sudah dapat harinya dulu. Setelah harinya dapat, barulah kita cari jamnya. Satu hari ada 24 jam, harinya di sini ada berapa? Totalan hari di sini. Kemudian kita kali 24, otomatis kita dapat jamnya. Kemudian kita tambah dengan jam yang ada. Setelah itu kita kali 60. Buat apa? Buat dapatin menitnya. Setelah kita dapatin menitnya, baru kita tambah dengan menit yang sudah diinisialisasikan nanti. Jadi di sini kita dapatin harinya dulu, kita dapatin jamnya dulu, kemudian kita dapatin menitnya dulu, kemudian kita ditambah. Kemudian nanti dikembalikan dan dikembalikan. Nah, wah di sini ini datanya. Data kita yang bisa dibilang ini data ya jam menit detiknya kita lah. Ya. Di sini satu ini representasinya adalah satu ini minggu, ini hari, ini jamnya, ini menitnya. Dan di sini ini data split. Jadi dengan adanya split ini kita nilai kembalinya adalah list, di mana per datanya itu dipisahnya oleh titik dua ini. Split ini kayak intinya kayak memisah atau memotong begitu. Jadi ini jadi list di mana nanti ada isinya 1, 2, 3 ya. 1, 1, 1 ini kena. Kemudian di sini ya. Jadi sesuai ya. Jadi untuk nolnya berarti kita ngambil di sini dia minggu. Nah, karena dia kan bentuknya list, otomatis kita aksesnya kayak indeks begini. Udah, ini kita ngambil minggu, hari, jam, menitnya nih. Kemudian di sini kita coba print aja, kita buktikan gitu. Kemudian di sini baru kita conversion, berarti ini nilai konversinya ini bagaimana? Kita mengkonversikan minggunya, harinya, jamnya, jam menitnya, kita masukin aja. Jadi yang paling tinggi kan itu minggu kan? Ya udah minggunya dulu. Ini buat minggu, ini buat hari, ini buat jam, ini buat menit. Jadi kan sesuaikan dengan ini. Ya udah, begitu aja. Kemudian kita kembalikan. Yuk, ya kita coba ya. Kita run langsung. Hasilnya begini. 1 minggu, 1 hari, 1 jam, dan 2 menit menghasilkan 11.582 menit. Gitu. Coba mencoba yang lain ya, semisal nih. Nah, minggunya ada 3 minggu, kemudian ada semisal 10 hari, dan juga ini ada 9 jam 4 menit. Hasilnya berapa? Hasilnya 45.184 menit. Udah, gitu aja. Ini juga cara selanjutnya. Ini ada 2 cara, kita coba cara selanjutnya nih. Cara selanjutnya hampir sama ya. Tetapi untuk rumus di dalamnya, ini begini. Jadi semuanya ini dia nyari menitnya semua. Nyari menitnya semua, kemudian ditambah dengan menit yang ada. Gitu. Soalnya apa? Di sini, untuk 1 minggu dikali 7, itu dapatnya hari. Kemudian setelah dikali itu, dikali 7 itu, kemudian dikali 24, otomatis dapat jamnya. Kan di sini hari sudah dapat, kita dapatin jamnya. Setelah itu dikali 60, kita dapatin menitnya. Begitu juga dengan hari. Dengan hari dikali 24 dapat jamnya, kemudian dikali 60 dapat menitnya. Di jamnya ya langsung dikali 60 dapat menitnya. Dah, sama saja. Perbedaannya hanya ya apa ya? Perbedaannya di sini ini kan sekaligus melakukan hal yang sekaligus. Kalau misalnya ini satu-satu, wah ini jadi bisa dibilang ya kayak minggu ini cari menitnya, hari dicari menitnya, jam dicari menitnya, baru nanti ditambah. Ini caranya hampir sama juga. Ya udah hasilnya sama di sini. Berarti kan 3 tadi 10, kemudian di sini berapa tadi 9 ya. Kemudian di sini udah coba aja. Sama aja. Hasilnya sama, cuma caranya aja berbeda. Kita langsung aja ke ini. Oke, kita berada di akhir video. Untuk kalian yang suka dengan channel ini silahkan subscribe. Kalau misalnya suka dengan videonya silahkan like. Kalau misalnya ada kritik dan saran silahkan komen. Kalau misalnya kalian anggap video ini bagus dan juga yang terbaik dibandingkan dengan channel-channel yang lainnya, silahkan langsung share saja, asalkan jangan share di grup asli. Gitu aja. Jadi ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam asing juga. Yo.